Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Posting keluhan fasilitas di lokasi KKN. Mahasiswa UNP diusir warga Bungus Barat. Sambut perantau pulang di Hari Raya Idul Adha. Masyarakat Nagari Ampuan Lumpo, pesisir selatan, gelar Malamang. Seorang penjaga toilet di tempat wisata Penangkaran Penyu di Kota Pariaman menyambi berjualan ganja bersama temannya. Azwir dan Safrizal akhirnya dibekuk polisi. Saat digeledah, ditemukan 4 linting rokok berisi ganja. Tak puas hati, polisi kemudian menggeledah warung yang biasa dipakai untuk mangkal kedua orang tersebut. Di tempat ini, polisi menemukan 26 paket ganja siap edar yang dibungkus dengan bungkus nasi. Selain itu, polisi juga menyita 3 buah telepon genggam serta uang Rp1.200.000 hasil penjualan ganja tersebut. Selanjutnya, kedua tersangka dibawa ke Mapores Pariaman untuk diperiksa. Berdasarkan catatan polisi, Syafrizal adalah seorang residivis dan bahkan masuk dalam daftar pencarian orang. Sedangkan Azwir adalah pemakai ganja akut. Jadi kedua orang ini merupakan pemain lama juga. Yang satu merupakan DPO, residivis, yang satu merupakan partnernya dalam bekerja. Ini tidak asing lagi penjaga, modusnya bukan penjaga dari WC di Pantai Penangkaran Penyu. Kesempatan untuk mengerjakan aksinya. Keduanya terancam penjara 20 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, akhirnya menanggapi pemberitaan terkait inses yang heboh dan menjadi pembicaraan publik. Melalui rekaman video yang dikirimkan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada awak media, Wali Kota mengungkapkan kasus inses bertujuan untuk menjadikan masyarakat waspada. Dalam video berdurasi 2 menit dan 58 detik itu, Wali Kota menyampaikan kronologis bahwa dirinya mendapatkan informasi dari lembaga resmi yang menangani warga Bukit Tinggi di tempat rehabilitasi gangguan jiwa. Informasi itu disampaikan Wali Kota pada kegiatan sosialisasi di acara terbatas dengan undangan hanya 7 orang per kelurahan di tempat tertutup tanggal 21 Juni lalu. Namun keesokan harinya informasi tersebut menyebar. Wali Kota menyampaikan bahwa dirinya tidak meminta wartawan untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Wali Kota juga tidak menyebut nama dan identitas yang bersangkutan ke publik. Saya sampaikan keadaan-keadaan dengan bentuk informasi yang sudah kami olah lebih general begitu. Tidak menyebut nama, bahwa di Bukit Tinggi ini kami mendapatkan informasi ada anak yang berhubungan dengan orang tuanya, lalu juga LGBT, lalu korban pelecehan seksual anak, lalu bahaya narkoba. Saya sampaikan semua. Awalnya, Wali Kota akan memberikan klarifikasi pemberitaan inses kepada awak media, namun batal karena sedang berada di luar daerah. Hal itu disampaikan Kadis Kominfo di ruang rapat rumah dinas Wali Kota Selasa malam. Pertemuan kita malam ini, beliau menjelang maghrib mengirimkan video bahwa itulah jawaban sementara dulu dari beliau. Dan beliau berharap kalau ada hal-hal nanti kita akan jadwalkan ulang kembali jumpa pers dengan Pak Wali Kota. Karena dari pagi beliau ada beberapa acara dan habis siang ke Tiku dengan kegiatan UMKM. Sebagaimana diberitakan, informasi tentang inses yang disampaikan Wali Kota Bukit Tinggi menjadi heboh, bukan saja di Bukit Tinggi, bahkan nasional. Buntutnya,
Keluarga yang dituding insest dan nenek mama mereka laporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kita tunggu di luar dulu biar fokus. Masyarakat Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan Ampek Jurai, Pesisir Selatan, memasak lamang bersama-sama yang dibuat untuk menyambut para perantau yang pulang kampung pada Lebaran Idul Adha tahun ini. Dalam bahasa Minang, lemang disebut lamang, sehingga kebiasaan membuat lemang ini dikenal juga dengan malamang yang diwarisi secara turun-temurun. Membuat lamang secara bersama-sama di Nagari Ampuan Lumpo ini baru pertama kali dilakukan, karena biasanya masyarakat membuat lamang ini di rumahnya masing-masing. Acara untuk menyambut orang pulang di rantau itu dari untuk Lebaran dan membuat Masjid Al-Malur Rahman yang dari dulu ya, Bu. Lamang terbuat dari beras ketan yang dimasukkan dalam bulu bambu yang sudah dibersihkan. Kemudian bulu bambu ini dialasi dengan daun pisang. Setelah itu beras ketan dicampur dengan santan kelapa yang telah diberi garam. Kemudian dipanggang dengan kayu bakar atau sabut kelapa. Uniknya, api yang membakar lamang ini justru dari samping, bukan dari bawah. Persiapannya sejak kemarin lagi. Sejak kemarin, kayunya lagi disiapkan, kemudian buluh. Berasnya dicuci kemarin sore, kemudian malam dimasukkan ke dalam bulu. Di Solo dulu. Dibersihkan. Bulunya dipotong, sudah dipotong, dicuci, setelah itu dibersihkan. Kata orang kita di Solo. Di Solo dulu baru dimasukkan daun ke dalamnya. Warga di Nagari Ampuan Lumpo masih terus melestarikan tradisi ini, bahkan mereka membuat lamang secara bersama-sama di satu tempat untuk tujuan tertentu. Kami dalam rangka menyambut para perantau pulang kampung karena sudah 2 tahun COVID ya. Alhamdulillah mungkin Lebaran ini mereka berjanji semua untuk menyambut perantau pulang. Kami lakukan kegiatan malamang bersama. Ini pertama kali, untuk pertama kali dilakukan di Nagari Ampuan Lumpo. Insya Allah ini akan berkelanjutan dan kita berharap memang setiap tahun ini menjadi kegiatan rutin kita di Nagari Ampuan. Kebiasaan membuat lamang ini dilaksanakan saat menyambut hari-hari besar seperti bulan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi, dan saat merayakan pengangkatan penghulu. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.